Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdana kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Gredy Harnando. Sidang berlangsung secara daring dengan agenda pembacaan dakwaan. Penuntut umum mengajukan dua pasal yakni pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Perkara PDN 1332, identitas terdakwa Gredy Harnando, dilakukan penahanan sejak tanggal 20 Januari 2024 hingga sekarang. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Gredy Harnando bersama-sama dengan saksi Indah Catur Agustin terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah atau splitsing pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kafe Tanah Merah Jalan Trunojoyo nomor 75 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa sekitar pada tahun 2019 terdakwa Gredy Harnando berkenalan dengan saksi Canggi Solimin dan sekitar tahun 2020 saksi Canggi Solimin bertemu dengan terdakwa kembali di Kafe Tanah Merah Jalan Trunojoyo nomor 75 tahun Surabaya. Terdakwa Gredy mengaku sebagai komisaris utama di PT Garda Tamatek Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan PT GTI. Bahwa PT GTI bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya. Dengan komisaris utama adalah Gredy Harnando dan direktur utamanya Indah Catur Agustin yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo nomor 75 Surabaya. Bahwa pada bulan September tahun 2020 terdakwa Gredy Harnando bertemu dengan Canggi Solimin bersama dengan saksi Sylvester Setiadi Laksanamana dan saksi Wisnu Rudiono di Kafe Tanah Merah. Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Canggi terdakwa merupakan komisaris utama di PT GTI yang sedang bekerja sama dengan PT Duta Abadi Primantara yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merek King Koil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain King Koil yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Karena kondisi sedang pandemi atau COVID-19, di mana rumah sakit menggunakan spray hanya sekali kemudian dibuang, sehingga King Koil menerima banyak pesanan spray dari rumah sakit. Dan untuk lebih meyakinkan saksi Canggi agar mau menginvestasikan dananya, terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 4% dari nilai investasi yang diberikan. Selanjutnya terdakwa Gredy meminta saksi Indah Catur Agustin membuat RAB suplai kain King Koil, dan setelah saksi Indah membuat RAB suplai kain King Koil periode September hingga November 2020 dan periode November hingga Desember 2020, dokumen RAB tersebut dikirim melalui WhatsApp kepada terdakwa Gredy Harnando. Dan pada tanggal 1 September 2020 terdakwa Gredy Harnando mengirimkan rincian pekerjaan melalui WhatsApp dengan nomor 081703 kepada saksi Canggi Solimin untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirim berupa RAB Supply King Koil periode September hingga November 2020 dan RAB Supply King Koil periode November hingga 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp379.250.000 untuk setiap periodenya, seolah-olah menunjukkan PT GTI memang sedang bekerja sama dengan PT Duta Abadi Primantara. Gredy Harnando juga memperkenalkan saksi Indah Catur Agustin yang merupakan sebagai direktur utama PT Garda Tamatek Indonesia, dan pada saat itu juga saksi Canggi Solimin mempertanyakan terkait RAB yang dikirim oleh terdakwa Gredy Harnando, dan saksi Indah Catur Agustin meyakinkan saksi Canggi Solimin tentang adanya order dari King Koil dalam jumlah besar, di mana PT Garda Tamatek Indonesia import kain gelondongan dari Cina, kemudian langsung disuplai ke King Koil sehingga perputaran cepat. Karena itu saksi Indah Catur Agustin berani menjanjikan bagi hasil sekitar 4% tiap bulan, dan saksi Indah Catur Agustin membenarkan bahwa PT Garda Tamatek Indonesia bekerja sama dengan PT Duta Abadi Primantara untuk pemenuhan kebutuhan King Koil sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa saksi Indah Catur Agustin sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak King Koil serta akan memberikan bunga sekitar 4% setiap bulannya sesuai dengan modal yang di-store. Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi Canggi Solimin jadi tertarik dan mau menginvestasikan dananya untuk PT Garda Tamatek Indonesia. Bahwa saksi Canggi Solimin telah beberapa ke-6 investasi dengan nilai Rp500 juta pada tanggal 9 Agustus 2021, dan yang ke-7 investasi dengan nilai Rp700 juta pada tanggal 7 September 2021. Bahwa saksi Canggi Solimin telah beberapa kali meminta pada terdakwa Gredy Harnando dan saksi Indah Catur Agustin untuk segera mengembalikan modal milik saksi Canggi Solimin sesuai dengan jatuh tempo periode
bulan Juni 2021 sampai dengan September 2022. Namun terdakwa Gredi Harnando dan saksi Indah Catur Agustin selalu menghindar dan beralasan masih banyak pemenuhan kebutuhan kain king coil untuk PT Duta Abadi Primantara dan meminta agar saksi Canggih Sulaiman tetap menginvestasikan modalnya. Kemudian agar membuat saksi Canggih tidak menarik modalnya dan tetap mau menginvestasikan modal dengan janji tertentu pada saksi Canggih yang menunjukkan adanya pemenuhan kain king coil untuk PT Duta Abadi Primantara yang nilainya 8.913 juta rupiah, sehingga saksi Canggih yakin dan tetap menginvestasikan dananya pada PT GTI. Bahwa supaya saksi Canggih Sulaiman tidak menarik dana yang telah diinvestasikan pada bulan September 2022, terdakwa Gredi Harnando memberikan jaminan berupa 7 lembar cek BCA kantor cabang pembantu Klampis dengan nomor rekening 5200505087 atas nama Gredi Harnando dengan nilai total 5.950 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 1 lembar cek BCA Klampis nomor EKI 873277 tanggal 31 Oktober 2022 sebesar 500 juta rupiah. Kedua, 1 lembar cek BCA nomor EKI 873276 tanggal 31 Oktober 2022 senilai 750 juta rupiah. Yang ketiga, 1 lembar cek BCA Klampis nomor EKI 873279 tanggal 30 November 2022 senilai 700 juta rupiah. Yang keempat, 1 lembar cek BCA Klampis nomor EKI 873278 tanggal 30 November 2022 senilai 1 miliar rupiah. 5. 1 lembar cek BCA Klampis nomor EKI 873280 tanggal 30 Desember 2022 senilai 800 juta rupiah. 6. 1 lembar cek BCA KCP Klampis nomor EKI 873281 tanggal 30 Desember 2022 senilai 600 juta rupiah. 7. 1 lembar cek BCA Klampis nomor EKI 873282 tanggal 31 Januari 2023 senilai 1.600.000.000 rupiah. Dan cek tersebut menurut terdakwa Gredi sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan saksi Canggih Sulaiman dan bisa dicarikan pada periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Namun saat saksi Canggih Sulaiman mencairkan cek tersebut ternyata tidak bisa dengan alasan sesuai surat keterangan penolakan rekening biru atau rekening khusus telah ditutup. Bahwa oleh karena cek tersebut tidak bisa dicairkan, saksi Canggih Sulaiman tetap berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah 1.125 juta rupiah dengan alasan dari pihak Duta Abadi Primantara belum melakukan pembayaran kepada PT Garda Tamatek Indonesia. Bahwa dokumen yang dikirimkan berupa rencana anggaran biaya Supply King Oil periode September November 2020 dan rencana anggaran biaya Supply King Oil November Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp379.250.000 dan dokumen purchase order nomor 389 tanggal 6 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh terdakwa Gredi Harnando dengan nomor 081703703123 kepada saksi Canggih Sulaiman melalui WhatsApp merupakan dokumen yang dibuat dan dikirim oleh saksi Indah Catur Agustin kepada terdakwa Gredi Harnando. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Sinta Dewi Laksmi selaku HRD PT Duta Abadi Primantara menyatakan bahwa PT Duta Abadi Primantara tidak pernah mengeluarkan rencana anggaran biaya Supply kain king coil periode September November 2020, RAB periode November Desember 2020 dan purchase order nomor 389 tanggal 6 Agustus 2021 karena PT Duta Abadi Primantara tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa Gredi Harnando, saksi Indah Catur Agustin, CV Bumi dan Nusantara atau Slip Bading dan PT Garda Tamatek Indonesia. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi Canggih Sulaiman mengirim surat somasi kepada terdakwa Gredi Harnando dan saksi Indah Catur Agustin, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa dan dari saksi Indah Catur Agustin. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Indah tersebut, saksi Canggih Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar 4.825 juta rupiah atau setidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa Gredi Harnando sebagai diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau yang perbuatan terdakwa Gredi Harnando sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Surabaya 19 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum. Atas tanggapan dakwaan penuntut umum, kuasa hukum terdakwa tidak akan melakukan eksepsi, akan dilanjutkan ke pokok perkara. Terkait dengan dakwaan, ada beberapa poin yang kami cermati, terutama contoh itu disebutkan bahwa Gredi yang memberikan data tentang masalah PU kepada Candi Solimin. Tapi kami banyak punya bukti dan bukti kami banyak bahwa yang memberikan data PU itu adalah Indah Agusti. Itu terkait dengan perkara. Cuman terkait perkara ini agak aneh, kenapa kok di-split? Itu di-split C, mau dalam satu perkara yang sama, kenapa kok terjadi di split C? What's wrong? Ada permainan apa? Itu aja ya. Diduga ya Pak? Ada Pihak-pihak tidak mengajukan apa aja sih Pak? Karena tak lihat saya tidak mengajukan eksepsi terkait dengan formulir perkaranya. Tapi nanti keberatan tak sampaikan di pledoi aja. Karena perkaranya banyak. Kan teman-teman semua tahu, insan pers tahu ya. Perkaranya Gredi itu tidak mungkin selesai setahun lah ya. Mungkin seperti itu ya. Untuk perkara yang ini apakah ditangani oleh jenengan Pak? Sementara masih ya. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.